Oke, terima kasih Kak Vindi. Jadi kita nanti akan ada 3 segmen. Pertama, aku akan bagikan sedikit renungan pendahuluan, dan kemudian kita nanti ada diskusi di kelompok yang lebih kecil, dan kemudian nanti saya tutup gitu ya. So hopefully dalam 40 menit kita akan selesai gitu. Oke. Saya coba bagi screen saya dulu ya. Saya mau mengucapkan selamat sore dan terima kasih buat kita semua di sini, Kak Vindi, Bu Calvin, dan teman-teman di pelayanan kampus Lampung. Juga ada mahasiswa dan siswa di sini ya. Ini berkat Tuhan juga nih, pandemi ini ya. Jadi kita bisa ketemu secara virtual ya. Dan kita dari berbagai tempat. Saya lagi ada di Jakarta, dan bagian teman-teman ada di Depok, di Lampung. Tapi kita bisa bersama hari ini di sini. Oke, saya mendapat kesempatan untuk berbagi tentang tujuan hidup, gitu ya. So hari ini kita akan melihat hal ini bersama, dan saya ingin sampaikan beberapa poin dulu di depan sebelum kita masuk. Topik tentang tujuan hidup ini tuh cukup besar gitu ya, luas. Tapi memang waktu kita terbatas. Jadi saya berharap kita bisa tetap belajar sesuatu. Ini kalau diserikan sebenarnya bisa panjang, tapi nggak apa-apa. Kita ingin melihat dulu sisi yang lain dari tentang tujuan hidup. Kemudian yang aku bagikan kali ini itu adalah sesuatu yang aku tahu sampai dengan hari ini. Aku nggak tahu semuanya, tapi ini yang aku tahu dan ini yang aku bagikan gitu. Nah, sedangkan untuk tahu tujuan hidup ini merupakan sebuah perjalanan seumur hidup ya. Sebuah proses yang berkesinambungan dan berjalan tidak henti gitu. Kalau di bahasanya itu iterasi lah ya, terus menerus gitu. Aku harap kita bisa saling belajar juga gitu ya, nanti apalagi di kelompok kecil ya. Coba bagikan pikiran atau gagasan baik kita gitu. Karena aku yakin ya, kita di sini saling menajamkan dan saling melengkapi, saling belajar satu dengan yang lain, sehingga kita masih semakin lengkap gitu memahami tentang tujuan hidup. Nah, yang terakhir, ukuran keberhasilan kita hari ini sebenarnya kita semakin terpesona dengan Kristus gitu. Karena dia itu adalah hidup itu sendiri. Dia berkata, akulah hidup. Dia bilang, akulah jalan dan kebenaran, dan salah satu yang dia bilang itu, akulah hidup gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa dialah hidup, dan kita terpesona oleh dia dan hidupnya, dan kemudian kita mensyukuri dia yang hidup di dalam kita hari ini. Itu sih pikiran aku di depannya. Oke, ya tadi thank you Kak Vindi tadi sudah bagikan. Nah, saya tinggal di komunitas Pancoran nih. Nah, sekali-sekali nanti kalau mampir ke Jakarta, itu saya di komunitas Pancoran, kita ada 7 keluarga. Nah, sayangnya kita baru tambah 1 keluarga yang baru. Nah, ini masa sebelum pandemi pastinya ya. Ini bisa dilihat ada bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak gitu ya. Dari berbagai macam kampus dulu, ya. Mungkin kalau di grup Pancoran kebanyakan alumni ITB sama UI kali ya, yang mayoritas. Terus ini anak-anak kami, ini sekarang bertambah banyak. Tahun ini ada lahir 3 bayi. Wah, seru. Jadi banyak gitu ya. Kerjanya juga macam-macam, Ya, ada yang kerja di perusahaan teknologi, ya. Ada yang PNS, ada yang buka firma hukum,
ada yang apoteker, ada ibu rumah tangga seperti istri saya Yeni namanya. Kemudian ini anak saya Abigail, tadi saya bilang, kemudian ini Joanna. Abigail 7 tahun, Abigail 10 tahun, Joanna 7 tahun. Nah, kenapa sih saya senang menampilkan komunitas pancoran? Saya bilang begini, pelayanan navigator itu terdiri dari banyak komunitas sebenarnya. Jadi teman-teman di sini itu merupakan bagian dari sebuah keluarga yang sangat besar gitu. Keluarga yang sangat besar. Memang kita bergeraknya dari komunitas ke komunitas gitu ya. Jadi tapi kalau sekali dikumpulkan bisa besar sekali sebenarnya. Nah, sedikit promosi, saya senang banget dengan komunitas NEF ini sejak mahasiswa dan kemudian bekerja di Jakarta. Saya dapat kesempatan untuk keluar gitu ya, sekolah dan kerja di luar. Saya mengalami banyak komunitas dan aku harus bisa bilang aku pergi ke banyak kota, ke negara lain gitu ya, mencoba beberapa komunitas dan aku pikir komunitas Navigators ini salah satu komunitas yang terbaik yang aku merasa aku bisa bertumbuh di dalamnya. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa bener nggak sih ya, ngerasain nggak? Tapi aku udah jadi mahasiswa dan sekarang sebagai alumni dan bekerja aku merasakan banget gitu hubungan yang sangat otentik dan kerinduan dari banyak senior kita ini dan teman-temanku yang ini yang benar-benar ingin mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. So stay with us gitu. Ini akan teman-teman rasakan nanti kelak gitu. Oke. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah kita memiliki tujuan hidup yang sangat personal? Gitu ya. Ini kan sebuah pertanyaan kan, wah yang mungkin sangat apa ya, sangat menggugah banyak orang gitu ya. Aku kira dunia kita bicara tentang tujuan hidup, ada yang bilang panggilan hidup, gitu ya. Ada yang bilang misi gitu ya, misi hidup gitu ya. Ada konsep lain juga yang dipikirkan oleh dunia gitu ya. Ada konsep tentang passion, ada konsep tentang ikigai. Saya nggak punya waktu untuk touch semuanya, tetapi ada sebuah apa ya, sebuah hasrat yang sangat besar tuh orang pengen tahu sebenarnya apa sih tujuan hidup aku ini ada. Iya nggak sih? Pasti dong, gitu ya. Masa sih hidup ini cuma begini aja? Saat satu waktu kita akan sampai di sana gitu. Bahkan ada satu buku yang biasa dipakai di luar negeri gitu ya, kalau teman-teman nanti satu waktu sekolah di luar dan belajar filsafat 101, filosofi 101, ada satu buku yang biasa sering dipakai. Itu bukunya dari Viktor Frankl. Dia bicara tentang a man searching for the meaning of life, something around that line gitu. Jadi orang tuh ketika bicara hidup, apalagi ke yang fundamental, bicara tentang the meaning of life. Apa sih tujuan gitu ya. Nah, saya nggak tahu teman-teman punya mimpi nggak dulu waktu kecil, gitu ya. Ada ya kali ya. Sebuah mimpi itu yang kayak membuat kita tuh semangat gitu ya. Mungkin dulu waktu kecil pikirannya jadi dokter gitu ya, guru, atau tentara misalnya gitu ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kemudian realitas itu muncul dan berkebalikan dari yang kita inginkan gitu ya. Mungkin mimpi kita dulu tuh lebih kepada didikte orang tua kita, atau mungkin kita sangat clueless lah, gitu ya. Nah dulu saya punya mimpi, saya pengennya jadi tentara dulu sebenarnya. Iya bener loh, ada keinginan itu gitu. Jadi saya SMP gitu ya, udah mulai serius gitu ya, latihan gitu ya, supaya bisa masuk SMA Taruna waktu itu. Tapi saya udah pakai kacamata waktu itu. Jadi wah saya bilang buyarlah mimpi saya ini gitu ya. Saya waktu itu punya prestasi yang sangat bagus secara akademik gitu ya. Saya merasa saya akan berangkat gitu ya.
tapi kacamata itu yang membuat saya tidak harus berangkat. Sedih, sangat sedih sih hari itu ya, dan berat. Tetapi itulah realita hidup. Nah, kebanyakan mimpi dan tujuan hidup kita itu melekat pada profesi gitu ya. Wow, tujuan saya ini ingin menjadi seorang guru misalnya, atau menjadi seorang dosen seperti sekarang. Nah, kita akan belajar ya dari satu kehidupan tokoh dalam Alkitab, Yusuf. Ya, kita semua tentu di sini tahu ya cerita tentang Yusuf, ya, tentang mimpi dia dan jalan hidupnya. Nanti satu waktu silakan kalau mau membaca lagi ya cerita hidupnya. Tetapi jalan hidup Yusuf itu sangat menggetarkan banget, menggetarkan hati. Ya, diceritakan kan Yusuf itu anak kesayangan dari bapaknya. Kemudian satu waktu dia bermimpi, dia menceritakan mimpinya kepada abang-abangnya gitu ya. Hey, aku bermimpi nih, gitu ya. Dan di mimpi itu apa ya, sangat mengusik hati abang-abangnya ya, karena di situ dia mimpi itu menunjukkan bahwa dia yang akan menjadi pemimpin, padahal dia yang termasuk yang paling kecil lah ya, paling kecil ya. Nah, teman-teman, mimpi pada masa itu memang sangat penting gitu. Mungkin kalau sekarang kita tidak terlalu mempedulikan mimpi, tetapi di dalam konteks bangsa Israel waktu itu, mimpi itu hal yang serius gitu. Apalagi waktu itu kalau mimpinya datang berulang gitu ya. Jadi waktu itu sedari muda itu Yusuf tahu bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, tapi dia nggak tahu pasti nih perannya itu seperti apa gitu. Anyway, diceritakan saudaranya jadi jengah gitu ya, bahkan iri dengan posisi Yusuf. Akhirnya mereka mulai merancangkan rencana jahat gitu. Rencana jahat, dan kita tahu ya story-nya gitu ya. Nah, Yusuf tadinya mau dibunuh, tapi kemudian Ruben abangnya bilang udah jangan deh, gitu ya. Kita buang aja ke sumur gitu. Dibuang ke sumur, kemudian ada pedagang yang sedang melewati daerah mereka menggembalakan, muncullah pikiran untuk dijual. Ya, betul, dijual. Kemudian betul Yusuf dijual dan dia dibawa ke Mesir dan menjadi budak di sana. Teman-teman, kalau kita sampai di sini, mungkin kita, kalau jadi Yusuf gimana ya? Wow, ini mimpi, berarti mungkin mimpi di siang bolong nih saya ya, gitu ya. Tadinya saya bermimpi akan dipakai dengan sangat hebat gitu ya. Kemudian pindah dari situ, jalan hidupnya tinggal di rumah Potifar. Tidak begitu jelas gimana ceritanya, tapi kemudian dia sangat baik bekerjanya, kemudian dipercaya gitu, semacam seperti tangan kanannya lah untuk mengelola rumahnya. Tapi nggak berhenti di situ. Kesulitan yang dihadapi oleh Yusuf. Kita tahu ceritanya, kemudian istri Potifar menyampaikan tuduhan palsu gitu. Oh, Yusuf ingin melakukan sesuatu yang buruk kepada dia gitu. Dan akhirnya Yusuf masuk penjara ya. Masuk penjara dia. Dan sampai di sini kita juga wow. Kalau kita berhenti sampai di sini kita juga wow. Ini rasanya jauh dari mimpi dia sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita melihat, kalau kita telusuri, setengah atau 3/4 dari jalan hidupnya Yusuf itu mungkin justru sebuah kebalikan dari mimpi dia sebelumnya gitu. Ya. Tapi apa yang terjadi gitu ya? Saya tidak tahu persis emosi Yusuf pada waktu itu, tetapi aku merasa jauh dari apa yang kita pikirkan tentang hidup yang pahit,
kecut atau mungkin frustasi, aku membayangkan Yusuf itu dia tetap bisa berjalan dan memegang kukuh mimpi itu gitu. Mungkin saya ganti mimpi itu dengan harapan ya. Dan Viktor Frankl itu tentang di bukunya itu memang bicara tentang pengharapan. Orang bisa maju gitu ya, orang bisa bertahan itu kalau mereka punya pengharapan gitu. Jadi rasanya Yusuf mungkin berat ya di penjara, tapi dia terus maju gitu untuk bertahan. Ada cerita yang akhirnya membuat dia bebas dari keadaan itu. Dia akhirnya dipercaya untuk menerjemahkan mimpi raja, dan kemudian raja memberikan kepercayaan yang besar kepada dia. Apa rahasia keberhasilan Yusuf gitu? Ini kan kalau kita ngelihat itu mungkin walaupun Yusuf nggak cerita tentang tujuan hidup, tapi apa nih rahasia dia bisa sampai akhirnya menjadi orang kepercayaan raja gitu? Mungkin orang kedua atau mungkin orang ketiga, katakanlah orang kedua ya. Kuncinya itu ada di Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3. Di situ dibilang bahwa Tuhan beserta dengan Yusuf. Gitu. Sehingga apa saja yang dia perbuat itu berhasil gitu. Apa saja yang dia lakukan itu kualitasnya bagus gitu. Sekali lagi dia bilang, God was with Joseph. God was with him. Gitu ya. Orang tuh bisa melihat bahwa di dalam dirinya Yosef itu atau Yusuf itu ada Tuhan yang bekerja. Nah, saya tulis hidup itu penuh misteri ya, penuh misteri. Kita tuh nggak tahu apa yang terjadi dengan kita minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Ini sama yang terjadi dengan Yusuf. Hidup dia itu seperti roller coaster ya. Tadinya jadi anak kesayangan, dijadikan budak, kemudian masuk penjara, dapat kepercayaan dari raja gitu. Dan di dalam semuanya itu Tuhan beserta dengan Yusuf. Nah, saya ingin kita coba berdasarkan cerita yang singkat tadi, coba memikirkan pertanyaan ini di dalam kelompok kecil selama 10 menit. 10 menit ya. Ya. Pertanyaannya ada dua, seberapa real atau nyata kita merasakan penyertaan Tuhan tiap hari? Atau ya, misalnya tiap hari atau tiap minggu gitu ya. Kalau tidak, kenapa nih? Kenapa gitu ya. Yang kedua, tanggung jawab apa yang kita perlu ambil dan kerjakan dalam menjalani tujuan hidup. Gitu. Ya. Nah, karena waktunya pendek ya, hanya 10 menit, minta tolong supaya mungkin kalau misalnya ada 3 orang, mungkin nggak semuanya menjawab 2 pertanyaan nih. Misalnya salah satu atau salah 2 jawab pertanyaan pertama aja, yang lainnya hanya pertanyaan kedua gitu ya. Jadi semua orang akan punya waktu cukup untuk cerita. Nah, kecuali kalau ada waktu lebih nanti ternyata udah selesai, masih ada 2-3 menit lagi, boleh menjawab pertanyaan yang lain. Itu kali ya dari saya untuk sementara. Mungkin bisa dibagi dalam kelompok. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Ya, Bang. Oke, thank you ya. Kita udah bagikan tentang diri kita dan apa namanya. Nah gini, aku ngerti ya. Kebanyakan kita akan memulai mulai pengen tahu gitu ya. Sebenarnya apa sih yang aku banget gitu, which is okay juga gitu ya. Ada beberapa memang alat ya yang dipakai, terutama teman-teman dari psikologi gitu ya, untuk ngelihat kita tuh sebenarnya itu punya kekuatan tuh di mana sih gitu ya. Nah, ada konsep juga mengenai ikigai, mungkin sebenarnya kita sudah tahu ya. Aku kasih linknya ya. Kemudian ada juga konsep tentang Holland Codes. Jadi
itu bicara tentang saya itu kekuatannya itu di mana sih ya? Apakah saya cocok menjadi guru? Apakah saya cocok menjadi seorang pebisnis? Apa saya cocok menjadi seorang uh, apa namanya pekerja sosial dan lain sebagainya? Nanti mungkin aku tambahkan lagi namanya MBTI juga. MBTI, mungkin nanti saya coba carikan linknya. Kemudian ada lagi namanya DISC. Ini lebih kepada personality gitu. Jadi sebenarnya kalau orang luar tuh bilang kamu akan menemui sebuah level kebahagiaan hidup itu kalau kamu tuh benar-benar fit dengan siapa kamu gitu. Jadi orang bisa bilang juga tiap orang itu punya level genius yang berbeda-beda gitu ya kan. Jadi ada orang yang memang kalau dia jeniusnya di bidang seni, nah tapi tes atau alat ukur yang dipakai adalah hanya kemampuan dia apa namanya mengerjakan hal-hal yang mekanik, ya mungkin dia nggak terlihat cerdas di sana gitu. Nah, alat-alat ini membantu untuk kita menemukan apa ya sebenarnya apa yang cocok untuk pekerjaan yang ingin kita lakukan. Nah, kalau kita sampai melihat semua itu dengan baik, kita akan sampai di level tujuan hidup. Nah, tapi aku akan coba away sedikit dari sana, gitu ya. Tentu ini hal yang sangat baik ya, dan ini sebuah riset yang dilakukan dengan sangat baik. Dan tapi ingat juga ini ada beberapa kelemahannya juga. Approach ini atau model ini ada kekurangannya juga. But we can talk about it more if we have time gitu. Aku akan lebih ingin terjun kepada yang memang lebih apa ya, lebih foundational lah, foundational di sini gitu. Oh sebenarnya apa namanya tujuan hidup kita itu bisa ketemu di dalam proses gitu, di dalam sebuah proses gitu. Dan seringkali mungkin kita harus masuk ke tempat yang kita nggak terlalu yakin sebelum, tapi ketika kita ada di dalam kita menemukannya atau apa ya kita merasa wow ini aku udah ada di sini gitu. Nah, ini terkait juga sih tadi dengan kenapa ini perlu didiskusikan gitu tentang tanggung jawab gitu. Bahwa Tuhan itu beserta dengan kita itu yes gitu. Dia beserta dengan kita loh. Dia peduli dengan kita bahkan waktu kita sadar ataupun nggak sadar gitu ya. Nah, dia hadir gitu. Nah, tapi ada pelajaran penting yang bisa dipetik dari kehidupan Yusuf gitu. Yang pertama tuh Yusuf itu dia tidak menyerah dengan keadaan gitu. So dia nggak stop, dia nggak menyerah atau menyalahkan keadaan, dia positif di sana. Kemudian Yusuf itu tetap berlaku baik gitu. Kita lihat ya, dia aku bayangkan dia di rumah Potifar, di penjara, dia disukai orang gitu. Dia tetap melakukan pekerjaan baik. Kemudian dia juga bekerja dengan sepenuh hati gitu, dengan kualitas yang baik, yang unggul ya. Jadi ini juga hal yang kita mesti lihat gitu. Apapun yang ada di tangan kita, keadaan kita saat ini, itu kita perlu lakukan itu dengan sepenuh hati gitu ya, dengan kualitas yang sangat baik. Apakah kita masih mahasiswa, apakah kita masih siswa ya, siswa SMA, mengerjakan tugas-tugas dengan sangat baik, melakukan ujian dengan persiapan yang baik gitu ya. Kita berteman akrab dengan teman kita dan kita memberikan contoh bagaimana berkuliah yang baik atau sekolah yang baik gitu ya. Juga di kantor gitu, juga di kantor dimanapun kita dipercaya. Nah, sisanya sebenarnya Tuhanlah yang akan menuntun jalan hidup kita gitu. Jadi banyak hal tuh kita melakukan aja bagian kita dan kita menanti bagaimana Tuhan menuntun kita. Ya, aku membayangkan sebenarnya mungkin waktu Yusuf ada di penjara, mungkin dia rasa ya sudahlah habislah hidup ini, gitu ya. Habislah, tidak ada lagi masa depan gitu ya. Aku jauh dari keluarga, nggak ada lagi harapan, rasanya semua gelap. Tapi nggak begitu dengan dia.
Dia tetap tetap berpengharapan, mengerjakan dengan baik, dan akhirnya Tuhan mengangkat dia gitu, karena Tuhan beserta dengan dia. Nah, aku ingin memperkenalkan satu lagi pribadi yang menurut aku tidak bisa kita lepaskan dari tujuan dan jalan hidup kita gitu, yaitu Yesus sendiri gitu. Aku merasa setiap kali kalau kita belajar firman Tuhan dan kita nggak melihat kehidupan Tuhan Yesus, at least ini untuk aku ya, kita seperti kehilangan kepenuhan jalan cerita gitu. Karena di dalam Tuhan Yesus itulah, dan di dalam dirinya sebagai manusia dalam Tuhan itu, kita melihat cerita itu menjadi lengkap, cerita itu menjadi nyambung gitu ya. Kalau kita bicara tentang tujuan dan jalan hidup Tuhan Yesus, nah dia adalah Tuhan ya. Dia menangkap tujuan dia sedari awal untuk datang ke dunia ini dan menjalani hidup selama 33 tahun gitu ya. Nah, dia adalah Tuhan yang memiliki segala sesuatunya. Dia menciptakan semua yang kita lihat hari ini gitu. Bahkan yang tidak kita lihat. Kalau kita pergi ke samudra raya yang tidak pernah terhampiri dan kedalamannya, ia yang menciptakan itu semua gitu. Kalau kita pergi sebisa mungkin melihat angkasa luar gitu ya, universe yang sangat kompleks ini, dia yang menciptakannya. Kalau kita melihat bagian tubuh kita yang paling kompleks gitu ya, mungkin sederhana, mungkin ya mata kita yang sangat kompleks, otak kita yang sangat kompleks, dia yang menciptakannya gitu. Dan sejujurnya dunia ini itu ada di dalam tangan dia gitu. Yang kalau dia melepaskan tangannya gitu, topangan ini nggak ada, dunia ini akan tiba-tiba akan crumble lah, akan semrawut, akan keteraturan tidak akan terjadi. Jadi dia adalah Allah yang sedemikian gitu. Allah anak yang sedemikian. Dan namun dia punya kasih yang sangat hebat gitu. Dia punya tujuan untuk membagikan persekutuan yang indah itu dengan manusia gitu. Dan sejak kejatuhan itu dia merancangkan dirinya untuk masuk menjadi seorang manusia gitu ya, di dalam diri anak manusia. Dia menghampiri kita. Nah, dia tahu bahwa inilah bagian dari tujuan itu gitu. Nah, kalau kita lihat ceritanya di luar dugaan banyak orang gitu. Ya. Makanya itu sebabnya bagi bangsa Israel dia itu ditolak gitu. Karena dia mengambil rupa seorang hamba gitu. Gitu ya. Bandingkan Yusuf itu menjadi budak. Tapi menarik, menjadi budak lalu menjadi pembesar gitu ya. Nah, Kristus kalau kita lihat akhirnya dia menjadi penjahat, terhitung di antara penjahat ya kan. Dia disalibkan gitu ya. Nah, bahkan dia menyerahkan nyawanya gitu. Karena Yusuf itu membantu saudara-saudaranya. Ya, supaya saudara-saudaranya dan orang tuanya tidak kelaparan, dia membantu mereka. Nah, Kristus itu menyerahkan nyawanya bagi kita gitu. Jadi, apa yang mau aku katakan sekarang adalah di dalam Kristus itulah kita bisa melihat hidup yang memiliki tujuan itu gitu. Ini bukan bicara lagi tentang profesi gitu, tapi sebuah hasrat hidup yang berbeda gitu. Profesinya bisa berbeda, tapi ada sebuah hasrat yang lain gitu ya, yang itu bisa kita lihat dari kehidupan Tuhan Yesus yang dia pergi ke sana kemari, menyembuhkan, mengajar, gitu ya, menolong gitu ya. Nah, itu yang kita bisa lihat. Nah, banyak sekali ya kalau kita lihat Tuhan Yesus berbicara tentang siapa dirinya dan apa yang dia kerjakan di dalam dunia ini. Tetapi di dalam Yohanes 4 ayat 34 itu ada yang menarik yang dia bilang waktu dia ketemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu kan Tuhan tunjukkanlah air hidup gitu. Kemudian dia juga bilang tentang di dalam kesempatan lain dia juga bicara tentang roti hidup gitu. Nah, tapi dia bicara tentang makanan. Waktu itu kan murid-muridnya sedang mencari makanan buat dia. Nah, waktu mau dikasih makanan, terus Tuhan Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku
dan karena itu menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulai gitu. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah versi lebih baiknya dari Yusuf gitu. Yusuf itu seperti bayang-bayang akan kehadiran seorang pribadi itu yang sangat completely perfect gitu. Jadi Yesus itu adalah versi dari Yusuf yang jauh lebih baik. Waktunya udah semakin sedikit. Nah, aku coba sedikit lagi ya. Jadi apa sih yang Tuhan taruh di hati kita yang membutuhkan ketaatan kita hari ini gitu. Jadi aku merasa tuntunan Tuhan di dalam hidup kita itu bisa bergerak sangat dinamis gitu. Dalam fase tertentu dalam hidup kita, dia itu menaruh dorongan-dorongan yang membuat kita melangkah ke jalan itu gitu. Melangkah ke jalan itu. Dan pada banyak kesempatan kita mendengar suara itu dan kita mengambil mengambil action gitu ya, mentaati itu. Nah, coba pikirkan hal ini gitu. Apakah Tuhan sedang menaruh sebuah sense tertentu atau pikiran tertentu dan kita berharap itu menjadi semakin kuat dan kita mau mengambil langkah taat di sana. Nah, bagaimana sih kita memiliki tujuan hidup gitu. Aku ingat waktu aku kuliah, aku dikasih satu buku Purpose Driven Life. Wonderful, itu mengubah cara pandang aku tentang tujuan hidup gitu. Ya, itu bukunya Rick Warren ya, terkenal banget. Nah, aku ingin mengemphasize gitu tentang person driven life gitu. Dan the person atau pribadi itu adalah Kristus gitu. Kalau di net kita punya satu core, ada beberapa ada core gitu ya di dalam pelayanan kita. Nah, yang paling pertama itu adalah the passion to know, to love, and to become like Jesus Christ. Wow, waktu aku pertama kali dengar ini, wow, the passion to know, to love, and become like Jesus Christ. Aku bersyukur ya, pemimpin kita itu bisa menemukan satu line yang sangat kuat ini gitu. Kita hanya bisa menemukan tujuan hidup kita atau sedikit demi sedikit melihat tujuan hidup kita kalau kita terhubung dengan Kristus. Why? Karena dialah pencipta kita gitu. Dia yang tahu sedari awal seorang Calvin, seorang Vindi, seorang Ivan itu akan seperti apa di dalam rancangan dia gitu. Ambil Kristus dari hidup kita, maka kita nggak akan menemukan meaning atau tujuan kita yang sejati. Gitu, sampai sebegitu pentingnya dia. Ya. Nah, yang menarik adalah Kristus itu sekarang masuk di dalam hidup kita, gitu. Bertahta di dalam diri kita. Meaning apa? Meaning sebenarnya di dalam Dia itulah kita digerakkan gitu. Jadi sebenarnya hidup kita ini bukan lagi hidup kita sendiri gitu, tetapi Kristus yang menggerakkan kita. Apakah kita merasakan itu ya? Aku harap kita merasakan itu gitu. Bahwa dia begitu dekat, bahwa dia begitu ingin kita itu terus dikuasai oleh dia, dan setiap hal dalam hidup kita itu sebenarnya adalah hasil perbuatan dia di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya hidup kita ini merupakan etalase dari Kristus yang menggerakkan hidup kita. Nah, kalau sekarang aku ditanya ya, Bang Ivan, sebenarnya tujuan hidupnya apa gitu? Aku hampir bisa bilang, aku tujuan hidupku tuh hanya lebih kepada menangkap dan peka sebenarnya Tuhan mau apa sekarang gitu. Bukan seperti dulu lagi gitu ya. Aku pengen jadi tentara gitu. Sekarang ya aku ngajar gitu ya sebagai dosen, kemudian aku bantu perusahaan sebagai advisor, kemudian juga punya mentoring, invest di startup gitu ya, ada 3 startup yang sekarang mengerjakan. Tapi bukan itunya yang aku harapkan gitu. Tapi sebenarnya itu justru bukan profesinya, tetapi aku tahu bahwa kalau kita bicara tentang tujuan hidup Yesus gitu ya, waktu di dunia kita bisa melihat bahwa hidup dia itu untuk orang lain gitu. Nah, menurut aku baiklah kita hidup bagi orang lain juga. Profesi itu bungkusnya gitu.
kita bisa luas gitu. Kita bisa jadi guru, kita bisa jadi pebisnis. Karena kalau kita hanya berhenti sampai di sana gitu ya, kita akan sadar itu nggak memuaskan gitu. Oke, udah jadi dokter, what gitu. Udah cukup di situ. Nggak cukup kan? Kita pasti akan terus mencari gitu. Sama dulu kalau jadi dosen gitu ya. Mesti sekolah gitu. Sekolah sampai setinggi-tingginya gitu. And so, apa? Kita akan lihat ada dosen yang baik, ada dosen yang kita lihat, wow, ini inspiring saya gitu, misalnya. Nah, itu yang aku pikirkan tentang tujuan hidup gitu. Terakhir aku mau bagiin ini satu kegelisahan aku dan satu diskusi yang panjang dengan anakku Abigail gitu ya. Kami baca satu Alkitab dan tiap malam itu kami sebelum tidur baca Alkitab. Jadi buku Alkitabnya kita ada berapa ya? Mungkin 3 jenis Alkitab lah. Nah, salah satu Alkitab yang kami baca itu The Big Picture Story Bible gitu. Kami baca itu udah bolak-balik sih sekarang, ya, karena kita coba untuk baca itu ya. Nah, selama bertahun-tahun gitu ya, aku selalu melewati bagian depan gitu. Kami selalu melewati bagian langsung masuk ke cerita kejadian lah tentang penciptaan dunia ini ya. In the beginning gitu ya. God created this world gitu ya. By His word, powerful word gitu ya. Maka terjadilah ya satu demi satu ya, the universe sampai kepada dunia ini gitu. Nah, nggak sengaja ya awal-awal tuh kami pengen lihat ini di depan ini siapa sih gitu ya penulisnya, dan kemudian dia menuliskan satu yang menarik gitu dan itu menarik perhatian aku. In memory of Daniel Mark Oster, May 29, 31st gitu ya, 1997 gitu. Dan ini membuat oh siapa ya Daniel ini ya? Kami curiga waktu itu ini mungkin anaknya gitu. Jadi yang menulis Alkitab ini dan ilustrasinya itu suami istri sebenarnya. Dan setelah aku lakukan pencarian, iya benar anaknya gitu. Anaknya hanya bertahan selama 3 hari gitu. Dan aku bicara dengan Abby waktu itu, iya ya, apa ya tujuan hidup gitu buat seorang bayi yang hanya lahir sekian hari gitu, kurang dari seminggu gitu. What is life gitu? What is life? Dan kami diskusi sedemikian panjang gitu. Kalau hidup itu bukan karena Kristus gitu ya, bukan karena Kristus yang mendrive hidup kita, emang kita suatu waktu akan melihat semuanya itu nggak menarik gitu, semuanya itu kehilangan meaning gitu, kehilangan tujuan. Yes, tadi alat bantu tadi akan menolong gitu ya, dan aku sangat senang itu aku bagikan tuh cara pengukurannya, tekniknya dan segala macam gitu ya. But kalau Kristus tidak masuk di dalam cerita itu, kita tidak akan menemui tujuan hidup yang betul-betul memuaskan kita. So, aku berhenti sampai di situ. Thank you untuk waktu yang sudah diberikan. Hopefully kita bisa berkomunikasi lebih jauh lagi di dalam kesempatan yang berbeda. Thank you teman-teman. Aku berhenti di situ dulu ya. Nanti linknya aku tambahin lagi nih. Tadi ada Ikigai. Apalagi nih yang belum nih? Oh, Ikigai, Holland Coach. Nanti aku tambahin sedikit ya, link-linknya ya. Mungkin nanti bisa dilihat setelah itu ya. Sehingga kita benar-benar tahu. Dan itu menolong kok. Ada juga kan tentang karunia rohani misalnya ya. Saya karunianya mengajar, atau karunia saya memimpin, atau dan sebagainya. Oke, thank you, Kak Tindi.